Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Linda Juliana di acara Skasaba Podcast. Episode kali ini beda dari episode sebelumnya nih, karena kali ini saya ditemani oleh Anissa Adriana yang saat ini akan menjadi co-host di Skasaba Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang lagi viral nih, yang lagi booming-boomingnya. Mereka para anak muda kreatif dan penyayang lingkungan. Langsung saja kita sambut, ini dia dari tim Rati Kita. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Agenda setelah ini ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Berarti santai aja kan kalau kami lama-lamain di sini. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut tanya-tanyanya, boleh kenalan dulu dong sama kakak-kakak yang ada di sini. Iya. Boleh siapa yang mau duluan? Saya Ahmad Nur Helmi. Asalnya dari mana? Asalnya dari Barebay. Oh, oke. Sekarang lagi kuliah atau? Kuliah semester 5 di Politeknik Negeri Banjarmasin. Mulai di Saputra, bisa dipanggil Muledi. Mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan semester akhir. Nyusun skripsi berarti. Tesis. Oh. Nama saya Muhammad Juhdi Rajibi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, semester 5 jurusan S1 Teknik Informatika. Satu lagi ada anggota kami tidak dapat berhadir hari ini, Muhammad Lutfi Maulana dari Universitas Islam Kalimantan juga, jurusan S1 Teknik Sipil, semester 5. Baik, salam kenal semuanya. Kali ini kita membahas tentang Rati Kita. Mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih itu Rati Kita, tujuannya untuk apa. Terus itu tuh organisasi atau sebuah komunitas kah atau apa gitu. Silahkan dijelaskan. Mengenai apa sih aplikasi Rati Kita itu? Jadi aplikasi Rati Kita adalah sebuah layanan pengelolaan daur ulang limbah sampah anorganik dan juga limbah minyak jelantah berbasis aplikasi digital atau platform digital di bawah naungan CP Urban Demand Meratus. Yang mana kami launching tadi pada tanggal 11 November 2021. Berarti baru juga nih, Iya, launchingnya baru. Ide awal membangun Rati Kita itu dan siapa yang pertama kali mengumumkan, kita bikin Rati Kita nih, gitu, siapa? Mungkin sedikit menjawab, mungkin kalau ada nanti ditambahkan kamu Mulyadi. Jadi di aplikasi Rati Kita ini sebuah bentuk kolaborasi kami dari yang mana awalnya kami tim IT-nya ada dari Wordjal yang mana 3 orang tadi. Biasanya sebelum ke Rati Kita kami kebanyakan mengembangkan game edukasi. Jadi di Wordjal kami biasanya awal mulanya itu terbentuk pada tahun 2018 atau waktu habis ujian sekolah, kan itu ada waktu senggang. Nah, di sana kami membentuk tim pada kawan-kawan di sekolah madrasah kami atau SMA kami. Nah, di sana kami kebanyakan di Wordjal masih membuat game edukasi yang mana di sana layanan kami kepada rumah belajar atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kami pada tahun 2021 tadi atau lebih tepatnya pada bulan September bahwa kami melihat di sosial media bahwa ada bank sampah lokal yang ada di Barebay nih. Ada pencatatan transaksi macam-macam ada di media sosialnya. Pada September kami mengontak Kak Mulyadi Saputra dan beliau ternyata sudah lama memikirkan inovasi-inovasi yang bisa diterapkan di bank sampah. Dan kebetulan juga kami mempunyai visi yang sama juga bahwa menjadikan solusi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah ada melalui digitalisasi. Mungkin dari sana awal mula terbentuknya Rati Kita. Mungkin ada tambahan. Oke, simpel ceritanya adalah sejarah Rati Kita berdiri. Kebetulan saya mencoba mendirikan bank sampah mandiri. Pada awalnya saya prihatin terhadap pengelolaan sampah di Hulu Sungai Tengah. Ada beberapa masyarakat yang pengen peduli sampah itu dikelola dengan baik. Dapat selintingan pembicaraan, kebetulan saya masih proses belajar, masih mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat. Saya sedikit belajar ke luar pulau,
walaupun baik media online dari WhatsApp atau Zoom, kemudian ke kabupaten tetangga, kurang lebih 3 bulan dari bulan September, Oktober, November. Desember saya mencoba izin ke Dinas Lingkungan Hidup karena kita di bawah naungan pemerintah. Izin untuk mendirikan bank sampah direstui dan coba nekat mendirikan bank sampah bernama Urban Dewan Orang Banua berharap demi masa depan. Berarti urban itu ada kepanjangan. Tuh. Urban Dewan Orang Banua demi masa depan berharap ini salah satu wadah masyarakat untuk yang peduli, ayo kita wadahi untuk menabung menggunakan sampah. Berharap ke depannya edukasi serta pola pikir, mindset masyarakat berubah. Yang dulunya memandang sebelah mata sampah menjijikan, kotor, tidak ada nilai rupiah, nilai ekonomisnya tidak ada, hal-hal yang membosankan atau sia-sia dilakukan. Urban Dewan, kebetulan saya yang disampaikan Ading Rajibi memikirkan inovasi agar ini bisa ke digital. Tepatnya sekarang kita adalah era industri 4.0, serba digital, bisa dikemudikan oleh smartphone atau handphone. Saya mencari referensi, mencari teman yang bisa membuat aplikasi ini, tapi belum ketemu. Dan alhamdulillah bulan September, mungkin ini berkah dari orang-orang yang mendoakan, kemudian ikhtiar terhadap Tuhan yang kita percayai. Dipertemukanlah tim Jawa Tech, Ahmad Rajibi, Ahmad Nur Helmi, kemudian Muhammad Lutfi yang menawarkan via Instagram untuk membantu digitalisasi pengelolaan sampah secara modern. Muncullah, kami merumuskan kurang lebih September, Oktober, kurang lebih 2 bulan, November kami nekat untuk meluncurkan aplikasi pertama di Kalimantan Provinsi dan Kalimantan satu-satunya, tepatnya bank sampah yang mempunyai aplikasi digital diberikan amanah terhadap kami. Muncullah Ratik kita, yang besar harapan Ratik adalah kalau bahasa Banjar sampah, dan kita adalah satu padanan kata, satu hubungan. Mudah-mudahan semua masyarakat, semua kalangan umur, semua jabatan bisa menggunakan platform digital dan ayo peduli sampah dari rumah atau dari sumber-sumbernya. Mungkin itu sedikit gambaran Ratik kita yang coba kami rumus, pertimbangkan, nekat luncurkan. Itu sih. Terus kenapa nih dinamakan Ratik kita? Siapa yang pertama kali menamakan itu tuh Ratik kita gitu? Ayo. Mungkin sedikit menjawab mengenai kenapa sih kami mengambil Ratik kita. Jadi sebelumnya banyak nama-nama disarankan dari kawan-kawan, kan kami merembukan. Itu ada berempat September yang lalu. Kami banyak BSOD online, Ratik kita, dan lain sebagainya. Dengan berbagai pertimbangan, Ratik kita ada salah satu kami yang mengusulkan juga. Salah satu namanya aplikasinya Ratik kita. Mungkin diambil dari kata Kak Mulyadi tadi, ada dari 2 padanan kata. Ratik yang berarti sampah dan juga kita semua. Bahwa sampah itu sebenarnya tanggung jawab kita semua. Kenapa juga di kita? Menurut data KLHK 2020, bahwa sampah nasional setiap tahunnya mencapai kurang lebih 67,8 juta ton sampah yang kita hasilkan. Kalau kita rata-ratakan ke seluruh penduduk Indonesia, bahwa minimalnya setiap orang kita menghasilkan kurang lebih 0,7 kg sampah setiap harinya. Mungkin dari nama yang tadi BSOD online, Ratik kita, mungkin karena visi kami ke depannya ingin seluruh mencakup, mudah-mudahan bisa menyebar ke titik seluruh Indonesia. Ratik kita mungkin salah satu nama yang paling pas dari beberapa nama-nama sebelumnya kami usulkan berempat. Betul. Sedikit menambahkan agar memudahkan pencarian di Google Play Store, kemudian iOS Store, serta media-media internet untuk pencarian, memudahkan Ratik kita munculnya mudah-mudahan pertama atau top trending. Itu.
Gitu. Amin. Kalau boleh tahu ada berapa orang ya founder pendiri dari Rati kita ini? Founder Rati kita, kebetulan Rati kita di bawah CP Urban Dewan Meratus yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rajibi, Ahmad Nur Helmi, kemudian Muhammad Lutfi, Saipul, dan Nurul Hidayah. Iya, ada 6 orang ya? Oke. Terus tujuan awalnya nih dibentuknya Rati kita tuh apa sih? Mengenai tujuan awal mungkin dari saya dulu ya. Di Rati kita ini berkaca dari permasalahan-permasalahan yang ada, bahwa kami melihat memang lumayan banyak masyarakat yang sudah sadar mengenai pentingnya pemilihan dan pengolahan sampah yang baik. Namun mereka belum memiliki akses atau wadah yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan Rati kita, harapan kami bisa menjadi salah satu wadah dan akses terhadap masyarakat tersebut. Di luar daripada itu, kami juga nilai utama kami berfokus pada lingkungan dan juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Terus kalau boleh tahu Rati kita tuh punya karyawan selain founder-founder yang sudah disebutkan sebelumnya atau gimana? Mengenai anggota-anggota dari Rati kita ya. Mengenai di Rati kita, kami pada dasarnya sebagai awal terbentuknya kami di sini sebagai wadah untuk belajar, mungkin tadi dari awalnya 4 orang tadi. Jadi di sini setiap dari 4 orang tadi memiliki bidangnya masing-masing. Jadi sebagai pengembangan, sebagai di lain sisi, di sini di Rati kita juga sebagai wadah kami untuk mengembangkan apa-apa sih bidang minat kami sebelumnya. Ada yang dari desain, pengembangan aplikasi, dari pengusahanya, pengolahan sampah, dan juga kami memiliki alhamdulillah bisa banyak membuka lapangan pekerjaan dari yang membantu pemilahan, penimbangan, pencatatan, dan lain sebagainya. Konsepnya kerjasama, pembentukan cabang atau perluasan cabang. Kebetulan alhamdulillah di Tamiang Layang kami coba buka cabang, di Balangan lewat satu sekolahan coba buka cabang, kemudian beberapa sekolah di Hulu Sungai Tengah kurang lebih 15 sudah terbuka titik cabang bank sampah. Dan harapan kami di 2002 ini Rati kita itu bisa dikelola per cabang per titik setor tersebut. Kami lagi menyiapkan rumusan, kemudian sistem administratif serta controllingnya. Terus event yang biasa diadakan untuk orang-orang yang belum tahu Rati kita itu misalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau biasanya kalau di Barabai ini kan Car Free Day gitu, biasanya diadain nggak? Oke, terima kasih. Pertama yang disampaikan Adik Judi Rajibi adalah kami mencoba nekat untuk memperkenalkan lewat launching press conference aplikasi Rati kita tepatnya 11 November 2021 di salah satu restoran. Yang coba kami undang adalah sekretaris daerah, kemudian pemerintah terkait untuk menghadiri dan beberapa media lokal untuk mencoba menyampaikan terhadap masyarakat. Lancar dan alhamdulillah rilis. Berjalannya waktu Desember kami sudah mulai bank sampah Go to School ke beberapa sekolah untuk menyampaikan edukasi terhadap sekolah, baik dari staf Dewan Guru dan beberapa siswa-siswi di beberapa sekolah, kurang lebih 16 sekolah yang sudah kerjasama. Kemudian berjalannya waktu pula, tepatnya 4 Desember sampai 5 Desember, kami diundang ke Silatnas, Nasional Bank Sampah Seluruh Indonesia, yang dihadiri kurang lebih 457 bank sampah atau penggiat lingkungan di Yogyakarta. Kami coba kenalkan, nyampaikan, appreciate dari panitia dan peserta menyambut dengan baik digitalisasi bank sampah. Sebelum itu pula, Adik Judi Rajibi menyampaikan di Universitas salah satu Yogyakarta. Di acara Permitex Expo 2021 yang diadakan
di Universitas Negeri Yogyakarta yang dihadiri para akademisi di sana, atau yang kita kenal Jogja Kota Pelajar. Berjalannya waktu pertanggal 1 Januari kami memperingati hari jadi Urban Dewan. Kami kenalkan inovasi lumayan, inovasi terobosan baru juga menggunakan game pilah sampah secara online atau namanya game pimpah. Serta diskon-diskon ketika harga cantik. Tanggal 1/1/2021 kami diskon 10%, 12 kami diskon 12%, tanggal 2 bulan 2 2022 kami diskon 20%, dan kebetulan kami diamanahkan juga per tanggal 7 Februari kemarin, kurang lebih 2 minggu ke belakang, TPRI Nasional melalui program Paten Pemuda Kreatif dan Keren, salah satu program di TPRI, melakukan syuting di bank sampah kami dengan meliput apa saja pergerakan perkembangan platform digital Rati Kita. Kami juga tergetuk, mereka dapat informasi kami hanya via Instagram dan nekat jauh-jauh dari Jakarta untuk melakukan peliputan bank sampah digital di salah satu pelosok Indonesia. Rencana akan rilis di bulan Maret, akhir Maret atau pertengahan Maret, dan akan tayang di salah satu TV nasional. Program Paten tepatnya adalah bank sampah digital berbasis aplikasi platform Rati Kita. Terus tadi kan disebutkan aplikasi Rati Kita. Itu gimana sih cara download, terus daftarnya itu susah nggak sih? Mengenai bagaimana sih cara menjadi nasabah Rati Kita ya. Jadi aplikasi Rati Kita untuk sementara ini sudah tersedia di Google Play Store. Jadi di Google Play Store itu kita tinggal mencari Rati Kita, RATIKA. Kayaknya berarti Nggak double, satu aja. Jadi untuk Rati Kita masih tersedianya di Google Play Store. Untuk yang pengguna iOS atau untuk di App Store pasti kami siapkan, masih di progres. Mudah-mudahan bisa secepatnya kami launching juga. Jadi cara mendaftarnya tadi, tinggal download aplikasinya melalui Google Play Store. Dan juga waktu kita membuka itu cukup sedikit isian prompt. Mungkin nggak sampai 3 menit untuk bisa melengkapi semua promptnya. Dari nama, alamat email, nomor HP. Setelah itu tinggal klik daftar, nah otomatis itu sudah terdaftar menjadi nasabah di Rati Kita. Dan juga sistem menabungnya di sana, di aplikasi Rati Kita nanti ada fitur saldo. Jadi setiap waktu kita bisa mengecek saldo dan juga riwayat transaksi. Jadi di riwayat transaksi itu sampah apa saja sih yang sudah kita setorkan sebelum-sebelumnya. Nah, di sana termanajemen datanya secara terstruktur. Dan juga di sana ada fitur layanan jemput, fitur setor tunai, fitur tarik tunai. Di fitur jemput itu untuk sementara waktu ini kami melayani kisaran kurang lebih dalam cakupan radius 5 km. Karena SDM kami masih terbatas dan juga semoga ini adalah salah satu harapan kami dapat melayani tercover semuanya, dapat menikmati layanan fitur jemput ini. Semoga bisa semuanya, semua wilayah untuk menikmati fitur tersebut. Dan juga sistematis untuk nasabah yang ingin menabung di Rati Kita ini ada 2 metode dan ada 2 pilihan. Ada pilihan menabung atau pilihan tunai. Jadi di aplikasi Rati Kita ini kami tidak secara langsung menghilangkan tradisi sebelum-sebelumnya, yang mana kan seperti kita tahu sampah ini setelah ditimbang langsung diuangkan. Yang mana di sampah ini sebetulnya sistematisnya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bahkan salah satu nasabah kami sudah ada yang mencapai saldonya kurang lebih 17 juta rupiah yang beliau tarik kemarin. Dan juga di sana cukup simpel untuk nasabah, tinggal kalau menyetorkan sampahnya tidak melalui fitur jemput tadi, cukup langsung datang. Untuk sementara ini kami memiliki
atau menyediakan layanan untuk titik setornya memang masih satu titik yang menggunakan aplikasi tadi, yaitu di seberang Langgar Alfirdaus Bawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, di sana kita sebagai nasabah seperti biasa membawa sampah apa saja yang kita setorkan, tidak ada batasan minimal 0,1 ons pun kami terima. Jadi di sana akan tercatat di aplikasi, otomatis nanti tinggal tunjukkan barcode yang ada di aplikasi kita kepada admin yang bertugas di sana. Otomatis nanti saldonya akan masuk ke aplikasi kita tadi. Selain di luar itu, di aplikasi Rati kita itu ada juga fitur pantau harga. Yang mana yang menarik di sini, sampah mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu, atau dari saya sendiri baru saja tahu juga. Jadi di sampah itu memiliki nilai harga jual yang setiap detiknya naik turun mengikuti harga pabrik, harga daur ulang. Jadi di sana di aplikasi nanti semua data harga berapa sih sampah waktu ini, berapa sih itu naik turunnya secara real time terupdate mengikuti harga yang ada. Jadi kurang lebih seperti harga emas ya, naik turun. Nah, di sana di aplikasi sana juga ada fitur top reward atau fitur pemberian top nasabah, pemberian hadiah dari kami, apresiasi dari kami kepada nasabah yang memiliki saldo terbanyak dan juga nasabah yang paling aktif atau paling sering menabung. Gunanya mungkin dari kami kemarin meluncurkan fitur tersebut, semoga memotivasi kepada masyarakat agar lebih sadar lagi terhadap lingkungannya. Bahkan di luar dari sisi itu memiliki dari sampah juga memiliki nilai perputaran ekonomi sirkular yang cukup tinggi. Yang bikin aplikasi itu tuh siapa? Seperti yang Ulun bilang tadi kan, yang bikin aplikasi tadi kami kolaborasi dari tim Wojau Text Project dan juga Bank Sampah Urban Dewan. Jadi dari Bank Sampah Urban Dewan memaparkan apa saja sih yang kami perlukan dari biasanya kan di bank sampah itu pencatatannya apa-apa saja, saldo ini itu. Nah, dari Bank Sampah Urban Dewan memaparkan kepada kami, maka lahirlah aplikasi Rati kita itu. Jadi kolaborasi dari Jawa Tech Project bersama Bank Sampah Urban Dewan. Simpel ceritanya bagaimana kami merumuskan aplikasi Rati kita ini harus mengcover 3 startup yang besar. Startup yang besar adalah kita sebut namanya Ojek, saya tidak menyebutkan nama platformnya. Kemudian penjualan barang-barang yang berwarna oranye atau hijau, kemudian perbankan atau bank-bank konvensional. Jadi moga-moga aplikasi Rati kita ini mengcover transparansi data, harga, dan nominal. Kemudian bisa melihat gambar sampah apa saja yang laku atau bisa ditransaksikan. Kemudian bisa dilakukan fitur jemputan atau antar. Jadi 3 startup besar kami rumuskan, kami pikirkan, dan muncullah Rati kita. Jadi moga-moga bisa tercover. Masyarakat pengennya apa, coba kami suguhkan terlebih dahulu. Tapi kami juga membuka saran dan masukan perbaikan dari masyarakat atau nasabah kami tampung agar aplikasi tersebut bisa lebih berkembang. Itu. Mungkin ada tambahan dari Ini Oke, sebelumnya tadi sudah sempat disebut tentang game pimpah ya. Itu tuh game apa sih? nah Hilmi nih, jawab Bisa dijelasin nggak? pengembangnya. Hilmi. Sederhana aja gamenya sebenarnya. Cuma geser dari sampah itu, sampahnya itu ada visual dari sampah itu jadi Berdasarkan jenis. ya berdasarkan jenis, jadi digeser itu aja, di drag and drop ke bak sampahnya. Dari tadi aplikasi game Pimpah online kemarin kan itu juga salah satu event dari kami yang memperingati hari jadi Bank Sampah. Jadi di sana sampah itu mungkin sedikit gambaran nih gimana gamenya.
Jadi gamenya itu beberapa jenis kategori sampah yang mana kan plastik itu terbagi lagi beberapa jenis, ada botol bersih, plastik bersih, emberan, campuran. Nah di sana divisualisasikan dengan game. Jadi di sana kita tinggal drag and drop melalui smartphone kita. Jadi di sana kami mengambil top rewardnya melalui skor. Siapa sih yang pemain yang memiliki nilai tertinggi? Kemarin ada 3 besar yang mendapatkan hadiah dari kami melalui game sampah Pempah online tadi. Tujuannya sih simpel. Game Pempah didirikan, pertama dia menyambut hari jadi. Kemudian yang kedua, edukasi terhadap gamers atau masyarakat-masyarakat yang sudah mulai berpikir tertarik untuk sampah. Jadi mudah-mudahan aplikasi game Pempah ini salah satu edukasi terhadap, ayo kami mengajak, sampah mudah kok dikelola. Contohnya kita di game, misal kertas masukin ke bak sampah kertas, logam masukin ke bank sampah logam, kemudian minyak jelantah masukin ke bank sampah minyak jelantah. Tujuannya terhadap masyarakat, terhadap semua kalangan umur, edukasi agar bijak pilah sampah dari rumah atau dari instansi, baik itu pendidikan atau pemerintahan. Itu. Ini udah include sama aplikasi Rati kita atau beda aplikasi lagi? Mengenai game kemarin kan, mungkin sudah tidak aktif lagi ya linknya karena dalam rangka hari jadi kemarin. Mungkin nanti bisa kami aktifkan kembali untuk dikembangkan kembali. Mungkin ada gamification-nya di aplikasi Rati kita nanti bisa jadi. Jadi di aplikasi Rati kita itu kemarin kami menggunakan etc.io. Di sana mungkin para pemain bisa langsung memainkan gamenya di sana dan mengumpulkan skor setinggi-tingginya kemarin. Mungkin itu sedikit. Pemenangnya sih bukan dari Barabai, juara 1. Mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat di Banjarbaru. 2 dan 3 di Barabai. Jadi terbuka kemarin pada pada prinsipnya seluruh Barabai, Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia. Ya mungkin sebagai cicipan lah sebelum Rati kita ini mencakup wilayah luas kan, mungkin dari gamenya dulu lah memainkan dari Rati kita. Oke, kalau boleh tahu, berarti Rati kita ini mengumpulkan sampah-sampah dari masyarakat dong, yang sudah dipilah-pilah. Terus bedanya apa dong sama pengepul yang biasa kita lihat di jalan gitu yang suka Pakai gerobak gitu. Jadi sampaikan Ading Judi Rajibi, Rati kita, Bank Sampah Urban Dewan, pada prinsipnya ini adalah salah satu wadah program untuk mengajak masyarakat bijak pilah sampah atau memilah sampah dari rumah. Dan transaksinya sesuai harga sampah jenisnya. Contoh, kertas, HPS, duplek, plastik, botol, gelas bersih, kemudian besi, minyak jelantah, dan elektronik barang bekas. Jadi berbeda dengan pengepul yang lain, Rati kita pengelolaan sampahnya secara modern. Modernnya adalah harganya transparan. Kemudian transaksinya bisa lewat smartphone dengan setor sampah. Kemudian top nasabahnya orang yang sering menabung, orang yang sering saldonya lebih banyak, bisa dilihat 5 ranking teratas. Dan kami bertujuan mendirikan bank sampah menggunakan platform digital agar pola pikir masyarakat, pola pikir orang-orang atau nasabah-nasabah yang menabung berbudaya bijak pilah sampah dengan menabung menggunakan sampah. Tidak ketika transaksi sampah duitnya ada dibawa ke warung habis atau dibawa kemana habis. Kalau menabung sedikit-sedikit mudah-mudahan jadi duit, jadi bukti. Mudah-mudahan jadi cuan dan bisa bermanfaat. Contoh, Ading Juli misalnya mau umroh, kalau menabung banyak-banyak 5 tahun ke depan bisa umrah, alhamdulillah dari sampah. Dan saya agak senang terhadap 2 minggu ke belakang nasabah yang menarik tunai
menabung 1.500.000, dia menarik 1.000.000, kurang lebih 3 bulan sudah menabung. Dia menghadiri wisuda adeknya untuk wisuda hari ini di Banjarmasin. Dari sampah. Kemudian per malam tadi ada seseorang namanya Dian Elber. Dia menabung kurang lebih 669. Dia tarik tunai malam tadi 600.000 untuk memperingati haul ibundanya wafat 2 tahun yang lalu. Beli nasi 80 bungkus dari sampah. Jadi saya merasa senang dan apa namanya ya tergelitik lah hati. Kebahagiaan tersendiri bahwa orang-orang sudah menggunakan uang dari sampah yang sangat bermanfaat. Menghaul orang tua, menghadiri wisuda adiknya. Dan banyak-banyak mungkin nanti contoh-contoh lain nasabah-nasabah untuk menggunakan uangnya sesuai yang tepat atau berguna. Itu. Mungkin sedikit tambahan mengenai apa sih bedanya, kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Mengapa sih mau di Rati kita, apa sih bedanya dengan yang lainnya atau yang sebelum-sebelumnya? Jadi di Rati kita ini kami mengedepankan transparansi data yang saya bilang tadi. Jadi di Rati kita saldo itu termanajemen secara terstruktur. Transaksi-transaksi sebelumnya termanajemen secara terstruktur. Dan harga-harganya pun sebelumnya kan kita tidak tahu berapa 1 kilogram botol plastik, berapa 1 kilogram besi. Jadi melalui Rati kita sebelum menyetorkan sampah kita tahu dulu harganya berapa. Nanti kan di luar ekspektasi kita, sampah sudah menggunung nih, wah ini puluhan juta nih langsung harganya. Tapi kan kalau melalui aplikasi Rati kita tahu harga sebelumnya apakah sedang lagi fase naik atau fase turun. Jadi di sana transparansi data yang jelas harga-harganya. Dan juga di aplikasi melalui digitalisasi bank sampah ini yang mungkin tujuan sebelum-sebelumnya kami dari awal, yaitu dan sudah kami rasakan kepada yang dulunya memandang mungkin masih dipandang sebelah mata, padahal bank sampah ini merupakan salah satu pelaku rantai daur ulang sampah cukup dominan lah di bank sampah ini. Dan juga dengan modernisasi ini semoga pandangan masyarakat tentang bank sampah lokal tidak dipandang sebelah mata lagi. Dan juga sebelumnya ini sangat kami rasakan dari dulunya berjalan Januari, Bank Sampah Urban Demand kan lahirnya Januari 2021. Dan juga sampai September berjalan 9 bulan, memiliki kurang lebih 150 nasabah. Setelah launching bulan November tadi, per sekarang alhamdulillah mungkin ini kebanggaan juga dari kami memiliki sampai sekarang tercatat kurang lebih ada 750 nasabah. Mungkin alhamdulillah ada peningkatan yang sangat drastis karena adanya modernisasi di bank sampah ini, dan juga semoga bank sampah lokal lainnya dan juga para pelaku rantai daur ulang tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahwa di sini di sampah ini ada perputaran nilai ekonomi sirkular yang sangat tinggi. Kalau boleh tahu, berarti semua orang bisa ikut jadi nasabah, nggak memandang instansi dari mana atau dia orang siapa gitu yang untuk daftar menjadi nasabah? Bisa semuanya. Benar-benar semuanya. Iya, semuanya. Terus ada batasan umurnya nggak? Misalnya ya standar harus umur segini baru bisa daftar jadi nasabah atau gimana? Nggak ada ya. Kemarin ada yang dari 5 tahun gitu, ada yang daftar. Cuma yang orang tuanya yang mendampingi gitu. Iya, biar anak. Mungkin sedikit menambahkan mengenai pembagian nasabah-nasabah yang telah bergabung dari kami, dari kalangan mana saja sih? Mungkin yang pertama, target market kami atau nasabah yang bergabung kepada kami, yaitu untuk semua orang. Jadi personal atau untuk semua masyarakat dapat bergabung kepada kami, itu pribadi. Dan juga yang kedua ada dari instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintahan ada dari Kabupaten Balangan atau tetangga sebelah kita yang sudah cukup rutin menabung kepada kami, yaitu di Bawan dari Kabupaten Balangan, mungkin kurang lebih 1 jam kurang lebih menyetorkan sampah ke Bawan.
Mungkin semoga bisa cepatlah dapat membuka titik-titik setor sampah di kabupaten lainnya guna memudahkan nasabah-nasabah kami yang dari luar tadi. Nah, di luar dari instansi pemerintahan ada juga dari perusahaan atau bisnis, yaitu warung-warung makan biasanya yang bergabung kepada kami, sampah dari bekas-bekas apotek yang obat-obat, dan juga ada dari instansi pendidikan, yaitu mungkin kurang lebih ada 16 sekolah yang sudah bekerja sama kepada kami. Mungkin itu sih pembagian nasabah-nasabah yang sudah bergabung kepada kami. Sebelumnya tadi kan udah dikasih tahu katanya nggak ada minimal untuk penyetoran sampahnya. Tapi ada nggak sih maksimalnya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Sebanyak-banyaknya boleh. Sebanyak-banyak. Lampung. Dan nasabah terjauh pada sekarang, nasabah terjauh kalau di area ke timur atau kemana tuh ya? Banjarbaru, nasabah terjauh. Kemudian Tabalong dan Tamiang Layang, nasabah terjauh. Store-nya tetap ke Store-nya kebetulan baru tetap ke Bawan. Karena kami belum membuka cabang di seluruh kabupaten. Rencana tahun 2002 ini. Jadi semua kalangan umur, yang disampaikan Ading Judi Rajibi, semua kalangan umur, semua jabatan, semua apapun pada prinsipnya masyarakat atau rakyat Indonesia berhak dan kami berikan kewenangan untuk menabung terhadap kami. Mungkin itu terjauh ya. Ada juga salah satu titik nasabah kita yang dari luar Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Tengah. Jadi pada prinsipnya per sekarang saya dapat jemputan di WhatsApp itu bertanya, pengen dong menabung di Rati Kita atau Bank Sampah Urban Dewan. Saya tanya di mana posisi Bu? Bekasi. Saya tanya posisi di mana Bu? Papua, Sulawesi. Jadi alhamdulillah Rati Kita sudah mulai dikenal dari Kalimantan Selatan atau dari seluruh pulau Indonesia. Bahkan bank sampah di luar pulau pun sudah melirik kami, mendoakan agar kami secepatnya Rati Kita ini bisa digunakan mereka. Jadi konsep kedepannya ada Rati Kita bisa seperti startup yang masa kini, yang besar-besar bisa digunakan di seluruh Indonesia. Terus kalau untuk penarikan saldonya nih, ada minimalnya nggak atau ada maksimalnya nggak gitu? Misalnya nih dalam 1 bulan bolehnya narik saldo segini aja gitu, atau gimana? Menarik, prosedur kami adalah nasabah minimal menabung 3 bulan. Tujuannya apa? Agar dia sudah terbiasa menabung menggunakan sampah. Pola pikir sudah berubah, budayanya sudah tertanam di hati mudah-mudahan. Bulan keempat silakan tarik tunai mau 100% atau 80% dari dana yang ada di Rati Kita. 4 bulan seterusnya silakan mau tarik tunai atau nabung lanjutan. Jadi minimal 3 bulan dulu untuk pada prinsipnya perkenalan, membentuk budaya, kemudian akad lah ibaratnya. Buat dijadiin kebiasaan dulu. Jadi kebiasaan. Mungkin kenapa sih mungkin jadi yang pertanyaan menabung harus 3 bulan dulu. Dan juga di sini mungkin sedikit info. Jadi di Rati Kita ini kami memiliki harga spesial juga. Kami spesialkan untuk yang memilih dalam menabung. Jadi di harga menabung ada sedikit tinggi daripada yang tunai. Karena kami ingin menjadikan kebiasaan tadi kata Kak Mulyadi tadi untuk bijak mengelola dan memilah sampah. Di luar itu kan di sana ada perbandingan harga nih, kami spesialkan yang menabung. Kan kalau hari ini dia setor sampah nih, misalkan setiap saat bisa sebelum 3 bulan tadi minimal bisa ditarik. Misalkan hari ini dia nabung kan, besok dia ambil kan lucu. Jadi dia setiap semua nasabah pasti memilih menabung daripada tunai. Jadi kami memilih opsi tadi, memberikan opsi 3 bulan, tapi dengan tujuan semoga menjadi kebiasaan lah. Mungkin 3 bulan itu lebih dari cukup untuk menjadi kebiasaan. Kalau boleh tahu jenis-jenis sampah apa aja sih yang bisa ditukarkan di Rati Kita? Terus kayak misalnya plastik apa aja? Terus kondisinya harus kayak gimana? Apakah harus bersih atau misalnya kayak kertas untuk packaging makanan gitu kan? Ada yang bagian kertasnya, ada bagian plastiknya. Apakah harus dipisah dulu atau gimana?
Ayo Mi. Mengenai jenis-jenis sampah yang bisa disetorkan di Rati kita, untuk sekarang kami menerima sampah anorganik dulu. Nah, mengenai sampah-sampah anorganik yang kami terima, bisa mungkin yang sudah mendownload aplikasi Rati kitanya bisa itu masuk ke fitur pantau harga. Nah, di sana sudah lengkap dari kategori plastik misalkan. Jadi di kategori plastik itu sebenarnya banyak turunannya di bawah lagi. Ada botol plastik, gelas plastik, campur, ember. Nah, di sana sudah tersedia beserta gambarnya bagaimana sih sampah-sampahnya, dan juga di sana harga yang nabung dan tunai tadi sudah terupdate secara real time juga. Di sana di aplikasi sudah, saya rasa sudah cukup lengkap sampah-sampah apa yang kami terima. Jadi otomatis yang sudah mendownload aplikasi di sana bisa melihat sampah-sampah apa yang kami terima. Mungkin sedikit ada beberapa kategori yang kami terima, yaitu kategori plastik, logam, kertas, minyak jelantah, dan mungkin elektronik lain-lainnya. Nah, di sana terpampang jelas di aplikasi dengan gambar-gambar dan juga keterangannya. Terus untuk kondisi sampahnya itu harus bersihkah atau walaupun kotor yang penting itu kan udah sampah nggak apa-apa kayak gitu? Oke. Itu gimana? Semua sampah pada prinsipnya yang dibilang Ading sesuai aplikasi ada harganya. Contoh kertas. Kertas itu ada terdiri 5 kriteria. Kertas HPS, putih, kertas duplek, kertas buram, kardus, dan rak telur. Dari semua kertas tersebut mau ada tinta, mau ada coretan, mau ada pulpen, mau ada apapun, yang penting kering dan tidak bertanah atau tidak basah. Karena kalau bertanah dan basah kan berpengaruh kepada timbangannya. Timbangan. Itu kertas. Kemudian plastik. Yang penting plastik tersebut jangan ada airnya dan tidak ada tanahnya juga. Jenis-jenisnya sesuai harga di aplikasi. Paling besar atau paling tinggi adalah gelas bersih. Gelas bersih itu seperti gelas Aqua, Prop, Cleo, dan sebagainya berwarna putih. Ketika cincin di atasnya dilepas, labelnya dilepas, posisi sekarang adalah 4.450 per kilo. Kalau tidak dilepas, labelnya tetap ada, cincinnya tetap ada, langsung turun jadi Rp775. Lumayan jauh berarti bedanya. Masuk ke plastik campur. Jadi dari situ aja udah memaksa kita untuk memilah sampahnya ya. Betul. Harapannya masyarakat bisa memilah tuntas, harganya ambil yang paling tinggi agar bernilai ekonomisnya lebih tinggi. Terus dari sampah-sampah yang sudah dikumpulkan nih, kita kan udah dapat saldonya. Nah, nanti sampah-sampah yang sudah dikumpulkan itu diapain nih sama kakak-kakak? Apakah diproses lagi ke tempat lain atau misalnya dijual ke tempat lain atau gimana? Oke. Posisi sekarang karena pabrik daur ulang kebetulan masih di Pulau Jawa dan kami di bank sampah, namanya bank sampah adalah memilah, mengumpulkan, mempacking sesuai jenis sampahnya. Plastik kami kirim ke Pulau Jawa atau posisinya Jawa Timur, Surabaya. Beberapa truk per bulan. Kemudian kertas, kita titik terakhir adalah di Mojokerto, ya, salah satu perusahaan yang pabrik daur ulang kertas. Logam, kalau logam ini bahasa Banjarnya adalah wasi buruk. Besi buruk. Tujuan akhirnya adalah pabrik daur ulang di Semarang. Yang menarik adalah minyak jelantah atau minyak goreng bekas atau minyak lanjar. Lewat teman saya di Malang, diekspor ke Eropa di salah satu negara untuk didaur ulang menjadi biodiesel atau mesin pabrik atau minyak mesin pabrik. Jadi berharap ibu kota kita akan pindah di Kalimantan Timur dan kami juga bersiap di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan mimpi kami 5 tahun ke depan kami juga punya mini pabrik daur ulang. Mudah-mudahan untuk menghadapi ibu kota kita di provinsi tetangga. Terus keuntungannya nih, kan tadi kalau nasabahnya setor dapat uang. Dapat uangnya itu dari mana? Terus keuntungan yang kakak-kakak dapat itu gimana? Oke.
Kembali ke awal niat kami membuka bank sampah, kemudian Rati kita meluncurkan, pada prinsipnya kami pertama adalah kami tidak money oriented atau tidak fokusnya terhadap uang, tapi kami mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah untuk mengajak masyarakat. Tentang rezeki, keuntungan, alhamdulillah kami dapat. Kami tidak bisa menyebutkan secara detail. Namun keuntungan dari transaksi ketika kami mengirim ke pabrik daur ulang, yang pastinya kami memperhitungkan transportasi, kemudian harga di pabrik, dapat dari situlah kami rezeki untuk yang coba kami nafkahi, entah itu diri sendiri atau keluarga. Terus dari customer atau dari nasabah itu kan langsung, kalau misalkan langsung minta diuangkan, uangnya itu kalau belum terkumpul dari yang dikirimkan tadi dari siapa dulu? Kami yang mengeluarkan terlebih dahulu. Sebelum berani merilis kan pasti dari kami pasti ada lah rancangan-rancangan bahwa dana kaperan lah dari modalan dari kami kan, bahwa pasti ada nasabah yang kalau mau menarik langsung kan pasti ada dana kaperan terlebih dahulu. Mungkin itu. Kalau ibaratnya jualan modal dulu ya. Iya. Terus udah berapa banyak nih sampah yang dikelola untuk di Kabupaten Sungai Tengah? Terhitung dari 2021 sampai per sekarang ada sekitar 37 ton. 40 lah semalam tuh update. Oh berarti update terbaru ada 40 ton sampah anorganik yang dikirim untuk didaur ulang, dan juga untuk limbah minyak jelantah sekitar 14.000 liter kami kumpulkan untuk kembali didaur ulang. Selanjutnya nih, ke depannya apa sih rencana kakak-kakak ini untuk di Rati kita selain untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia gitu, tapi ada nggak sih tambahan sistem di dalam Rati kita, misalnya nih mau ada circular packaging atau misalnya mau ditambah ada sistem yang lain apa gitu, ada nggak? Mengenai aplikasi pengembangan di aplikasi Rati kita ini, mungkin dari sistem teknisnya dulu ya, dari saya. Rancangan kami untuk sekarang penarikan saldo yang ada di Rati kita masih secara tunai atau secara langsung. Kedepannya, dan ini dalam progres juga, bahwa dalam progres pembuatan bahwa di aplikasi Rati kita ini bisa menarik melalui dompet digital. Seperti tujuan yang utamanya tadi kan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Seperti yang kita tahu kalau sudah terintegrasi dengan dompet digital tadi, bahwa visi tujuan dimanapun dan kapanpun itu insya Allah akan tercover sudah. Mungkin itu progres besar lah dari tahapan pengembangan aplikasinya. Mungkin dari kamu Liadi ada tambahan? Rati kita mempunyai mimpi 5 tahun ke depan secara konsep bisnis. Bisnis pertama adalah di 2021 tentang sampah kering dengan meluncurkan aplikasi digital. Di 2022 kami mempunyai target, mimpi juga, mudah-mudahan rilis atau realisasi, kami bisa mengcover sampah medis. 2023 kami mempunyai mimpi lagi, selain 2 poin tadi, medis dan kering, kami bisa mengcover limbah oli bekas di area hulu Sungai Tengah atau di seluruh Kalimantan Selatan. Kami digitalisasikan karena kami masih prihatin bengkel-bengkel motor, bengkel-bengkel mobil, oli bekasnya dibuang kemana. 2024, 2025 punya mimpi, ini mimpi, masih mimpi. Milestone kami berharap kami punya mini perusahaan pabrik daur ulang untuk menghadapi ibu kota pindah di 2025 atau 2000 berapa nantinya. Itu sih mimpi kami. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa masyarakat semua. Dan lekas terwujud. Amin. Terakhir nih untuk para penonton yang ingin join dengan Rati kita, itu yang mau datang langsung harus datang kemana? Terus kalau mau lewat aplikasi daftarnya tadi gimana? Bagi para penonton semuanya, bagi yang ingin bergabung, seperti yang saya sebutkan tadi, caranya cukup mudah. Jadi tinggal download aplikasi Rati kita tadi, mendaftar, mengisi prom-prom tadi, kurang gak sempat 3 menit kok bisa mengisi semua promnya
otomatis bisa mendaftar. Dan juga untuk menyetorkan, untuk sekarang kami memiliki lokasi titik setor di seberang Langgar Al-Firdaus di Sabawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Mungkin yang dari Hulu Sungai Tengah lebih tepatnya lewat sedikit dari Tugu Burung Anggang. Nah, di sana ada sebelah kanan, nanti ada bahwa di muka ada tulisan Bank Sampah Orban Diwan. Nah, di sana salah satu titik setor kami. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sabah Podcast hari ini. Tetap semangat dan semoga Rati kita semakin maju. Terus juga bisa go nasional untuk seluruh Indonesia, bisa ke cover, apalagi bisa ke internasional juga ya. Semoga impian-impiannya tadi lekas terwujud dan semoga beneran tercapai. Amin. Sekian podcast hari ini, semoga sedikit banyaknya memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk saling menjaga lingkungan dan di situasi seperti ini, tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan and stay healthy. Jangan lupa pula subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa pula follow Instagram di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, ratikita.id. download juga aplikasi. Ratikita di Google Play Store. Sekian, terima kasih. Saya Linda Juliana. Saya Anissa Adriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.